Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang mungkin baru saja menemukan video ataupun channel ini. Di channel ini kita akan belajar lebih banyak tentang Excel dan aplikasi Office lainnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Excel dari nol ataupun aplikasi Office lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar teman-teman adalah orang yang pertama yang akan menerima notifikasi ketika kami mengupload video-video tutorial lainnya. Di tutorial kali ini kita akan belajar membuat bagaimana cara untuk membuat hasil rekapitulasi penelitian berkas pendaftaran calon anggota KPPS, tentunya dengan menggunakan fungsi if dan text join. Jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu fungsi if, teman-teman bisa membuka notifikasi video di sebelah kanan atas daripada video ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kalam, silakan teman-teman download dulu file latihan yang akan kita gunakan dalam video tutorial kali ini. Ini adalah hasil dari yang akan kita kerjakan pada tutorial kali ini, teman-teman. Di sini ceritanya kita akan meneliti hasil pendaftaran, kita akan meneliti berkas daripada pendaftaran calon anggota KPPS. Di sini ada kolom nama, terus jenis kelamin, persyaratan 1, persyaratan 2, persyaratan 3. Masing-masing persyaratan ini memiliki kriteria-kriteria tertentu agar memenuhi syarat. Jadi kriteria 1.1, kriteria 1.2 dan seterusnya. Jadi nanti hasil atau output daripada aplikasi kita ini adalah yang pertama, keterangan tentang berkas yang TMS. TMS itu artinya tidak memenuhi syarat. Jadi nanti ketika syarat-syarat yang dikumpulkan oleh peserta itu setelah dicek ternyata tidak memenuhi syarat, maka otomatis akan muncul di sini. Jadi untuk memunculkan keterangan berkas TMS ini akan menggunakan text join yang dipadukan dengan if. Text join itu sendiri adalah fungsi untuk menyatukan, fungsi untuk menggabungkan teks pada sel-sel tertentu, di mana dalam kasus ini kita akan mengkolaborasikannya dengan fungsi if, seperti itu. Selanjutnya di sebelah kanannya lagi akan ada keterangan lulus dan tidak lulus. Di sini kita akan menggunakan fungsi if, teman-teman. Begitu juga di sebelahnya lagi, ini ada dua yang teman-teman bisa pilih salah satunya untuk digunakan menentukan lulus dan tidak lulusnya. Tentunya masih menggunakan fungsi if dan perpaduannya dengan and. Baiklah, kita langsung ke tempat untuk latihan ini, teman-teman. Yang pertama adalah kita akan membuat validasi sel, ya, sel validasi pada sel D6 sampai dengan L15. Ini teman-teman bisa membuatnya sampai berapapun sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi karena di sini kita akan membuat banyak sel sekaligus, kita akan memblok sel-sel tempat kita akan memvalidasi data dalam sel tersebut. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu validasi atau data validasi, teman-teman bisa mengklik notifikasi video pada pojok kanan atas video ini. Setelah kita blok, teman-teman, kita menuju ke data, ya, ini data. Selanjutnya kita klik data validation. Di sini kita pilih data validation lagi, dan bagian allow-nya kita pilih list. List ini artinya daftar, ya, daftar validasi, daftar isian yang akan kita pilih nantinya. Tulis dua pilihan yang akan kita buat, yakni MS dan TMS, di mana MS itu adalah berkas yang memenuhi syarat dan TMS itu adalah berkas yang tidak memenuhi syarat, teman-teman. Kita tulis saja MS langsung, ya, kita tulis koma. Di sini teman-teman bisa koma atau titik koma, tergantung settingan laptop teman-teman. Selanjutnya kita pilih TMS dan terakhir kita klik OK. Kita lihat hasilnya, teman-teman. Ya, di sini akan ada hasilnya MS dan TMS, seperti itu, ya.
Selanjutnya tinggal kita pilih saja. Ini sudah selesai MS atau TMS ya, karena di sini sudah ada yang kita buat. Teman-teman, kita copy saja ya yang ada di sel sebelahnya ini. Selanjutnya kita pilih paste seperti ini, akan otomatis terisi ya. Ini sudah ada di bagian contoh yang kita buat. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menuliskan rumus di bagian keterangan ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan menggunakan kombinasi text join dan fungsi if, di mana text join itu berfungsi untuk menggabungkan isi beberapa sel menjadi satu, dan if ini akan kita gunakan untuk membuat sebuah pilihan ya, di mana pilihannya nanti akan menunjukkan apakah di sel yang akan kita tampilkan itu akan tertulis TMS atau tidak. Kalau tertulis TMS, maka di sini akan muncul kepala kolom yang berisi yang keterangannya TMS tadi. Oke, tanpa berbanyak lagi, saya akan mulai menulis rumusnya. Tentu diawali dengan sama dengan text join. Selanjutnya kita buka kurung. Delimiter ini artinya untuk sebagai pemisah antara teks yang satu dengan teks yang lainnya kalau sudah kita satukan. Jadi di sini bebas kita menggunakan koma, menggunakan strip dan sebagainya. Di sini saya akan menggunakan koma dan spasi ya, tapi harus diapit dengan tanda titik 2 ya. Selanjutnya kita pilih koma ya. Di sini kita pilih true. Kenapa kita harus pilih true? Karena di sini untuk menyetujui bahwa kita akan melompati sel yang tidak terisi TMS seperti itu ya, atau sel yang kosong yang dianggap kosong ya. Selanjutnya setelah true ini barulah kita memulaikan untuk menulis fungsi if seperti ini. Selanjutnya kita buka kurung. Jika E6 yang ini maksudnya teman-teman sampai dengan L6 ya, D6 sampai dengan L6 sama dengan ya, kalau D6 sampai dengan L6 ini isinya adalah TMS. Oke, seperti ini. Kita jangan lupa untuk memberikan tanda kutip ya. Maka di sini akan tertulis kriteria 1 atau akan tertulis isi dari sel D5 sampai dengan L5 ya, seperti itu ya. Artinya nanti kalau dari sel D6, E6, F6 sampai dengan L6 ini isinya adalah TMS, maka nanti D5, maka di sini akan tertulis isi atau tulisan yang ada di D5 sampai dengan L5. Karena ini akan kita copy teman-teman, kita akan membuatnya sebagai sel absolute ya, dengan menekan tombol F4. Seperti itu. Kalau tidak berisi TMS, ya berarti di sini ada dua kan. Kalau dia tidak TMS berarti MS. Kalau dia tidak MS berarti kalau tidak TMS berarti MS. Kalau tidak MS berarti TMS. Kalau isinya nanti bukan kata TMS, maka di sini ya, di sel yang ada di sini itu, maksud di sini itu adalah akan kita anggap kosong. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya kita tutup kurung seperti ini, tutup kurung dan kita enter teman-teman. Ya, di sini kenapa terisi value ya? Karena di sini kita lupa untuk menekan tombol Ctrl Shift Enter ya. Seperti ini, kita Ctrl Shift Enter ya, seperti itu teman-teman ya. Karena ini termasuk dari array formula, jangan lupa Ctrl Shift Enter. Nah,
Kita perhatikan kriteria 1.3 terisi di sini. Oh iya, benar kan? Di kriteria 1.3 ini keterangannya ditulis TMS. Misalnya nanti di kriteria 2.2 ini kita isi dengan TMS, maka di sana akan terisi juga nanti kriteria 2.2. Begitu juga seterusnya teman-teman. Sini kita coba kriteria 3.4, maka di sini juga akan tertulis TMS. Sampai di sini teman-teman insyaallah akan bisa paham ya. Ya, seperti itu teman-teman. Tinggal setelah ini tinggal kita geret saja, copy ke bawah seperti ini. Iya, seperti itu. Ini kenapa dia bisa kosong? Karena di sini tidak ada tertulis TMS. Seperti itu. Itu maksud daripada rumus yang ini. Tapi ingat, kalau teman-teman menggunakan di bawah 2019, apalagi ya, harus kita menekan Ctrl Shift Enter. Ya, seperti itu. Ini misalnya di sini kita buatkan TMS, maka di sini akan tertulis tertulis kriteria yang TMS seperti itu teman-teman ya. Yang di sini sekarang kita akan membuat keterangan lulus atau tidak lulus. Di sini saya akan memberikan dua cara teman-teman. Yang pertama di sini di kolom N ini akan melihat isi di kolom M ini. Jadi nanti logika mudahnya teman-teman, kalau di kolom keterangan berkas TMS ini kosong, berarti di keterangan lulus dan tidak lulus ini adalah isinya lulus. Kalau sebaliknya, maka di sini tidak lulus ya. Karena kalau kolom M ini terisi berarti ada kriteria yang TMS seperti itu. Kita coba di kolom lulus tidak lulus yang pertama ini. If di sini kita menggunakan if teman-teman. If M, apabila kolom M6 tidak sama dengan kosong ya seperti ini, maka di sini akan tertulis lulus. Di sini akan tertulis lulus seperti ini. Tapi kalau dia terisi, maka di sini akan keterangannya tidak lulus. Seperti itu teman-teman. Kita tutup kurung, enter. Nah, kok kosong? Oh ya, terbalik teman-teman ya. Kalau di sini tidak kosong, maka di sini tidak lulus. Sedangkan kalau di sini kosong berarti lulus ya, seperti ini. Di sini kenapa tidak lulus? Karena ada berkas yang tidak memenuhi persyaratan, yakni berkas kriteria 1.3, kriteria 2.2, kriteria 3.4 dan seterusnya. Sekarang kita geret langsung teman-teman seperti ini. Maka di sini akan ada tertulis lulus, terus lulus. Kenapa? Karena kolom M ini keterangan berkas yang TMS kosong. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke keterangan lulus dan tidak lulus yang kedua. Di sini kita akan menggunakan perpaduan if n ya. Kita mulai if n ya D6 sama dengan MS, selanjutnya E6 sama dengan MS, selanjutnya F6 sama dengan MS, selanjutnya G6 sama dengan MS, selanjutnya H6 sama dengan MS, selanjutnya I6 sama dengan MS, selanjutnya J6 sama dengan MS, selanjutnya K6 sama dengan MS, selanjutnya L6 sama dengan MS,
sama dengan ms, maka tutup kurung dulu, maka di sini hasilnya lulus. Kalau tidak, maka di sini keterangannya tidak lulus. Ya, kita tutup 2 kali teman-teman. Kita enter. Ya. Maksud daripada rumus yang kita buat ini teman-teman, kalau isi sel D6 sampai dengan L6 ini semuanya terisi MS, maka di sini akan tertulis lulus. Tetapi sebaliknya, kalau ada salah satu saja di antara sel D6 sampai dengan L6 ini tertuliskan TMS, maka otomatis di sini keterangannya tidak lulus. Seperti itu. Selanjutnya tinggal kita copy dengan menggeret ke bawah teman-teman, seperti ini. Maka hasil keterangan kedua-duanya ini sama teman-teman. Tinggal teman-teman mau menggunakan yang mana ya. Apakah menggunakan cara yang pertama untuk menentukan lulus dan tidak lulusnya, atau menggunakan cara yang kedua, tergantung teman-teman mana yang teman-teman inginkan. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat untuk video tutorial kali ini sebagai salah satu pengetahuan teman-teman untuk nanti ketika mempermudah teman-teman dalam membuat aplikasi kecil-kecilan dalam menentukan hasil penelitian berkas atau hasil yang lainnya yang berkaitan dengan kelulusan dan ketidaklulusan yang ada di instansi teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman menjadi orang yang pertama yang menerima notifikasi ketika kami mengupload video-video tutorial lainnya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.